Ibu, siapa kata ulama yang mengamalkan selawat 1000 kali sehari? Selawat apa Ustaz? Cari selawat yang paling pendek Bu, Pak, supaya mudah mengamalkannya. Jadi nanti setelah acara maulid ini ada yang dibawa pulang, ada yang diamalkan sehari-hari kita. Apa selawatnya? Selawat ini dinamakan selawat Jibril, karena Jibril pernah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberikan mahar kepada Siti Hawa yang akan dinikahi oleh Adam di dalam surga. Apa selawatnya itu Pak Bu? Insya Allah hafal semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ini selawat paling pendek Bapak Ibu. Boleh Sayyidina Muhammad, boleh tak pakai Sayyidina. Sallallahu ala Muhammad boleh, sallallahu ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad tiap hari 1000 kali Pak Bu? Ustaz 1000 kali itu lama gak? Tidak, 15 menit paling lama. 15 menit itu berapa lah? Kita nonton sinetron Indosiar berapa jam dia tuh? Nah 2 jam katanya. Istri yang tersakiti ya Bu. Istri yang tersakiti itu itu jadi ulang-ulang ya Bu. Miskin dua laki bini, tidak lama sukses lakinya, lah sukses selingkuh, lah selingkuh tertabrak mobil, menangis, tobat, habis, nanti subuh itu pula naik 2 jam tahan ibu nonton Indosiar. Yang bapak-bapak nonton bulan berapa jam Mbak? 3 jam Ustaz. Masa sallallahu ala Muhammad 1000 kali cuma 15 menit dah sanggup kita Bu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, gak nyampe 15 menit kecuali ibu bacanya belagu sallallahu ala Muhammad, itu subuh baru selesai. Baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Yang pertama keistimewaannya kata ulama, nanti orang ini ketika dia sakaratul maut, ketika akan keluar ruhnya, Rasulullah yang akan menyambut kedatangan rohnya. Rasulullah akan menyambut ketika keluar rohnya tadi, ditemani oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau sampai kita sakaratul maut Bapak Ibu ditemani oleh Rasulullah, ini dari pastikan kita mati husnul khatimah, mati beriman. Itu satu. Yang kedua, siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari kata ulama, rezekinya urusan dunia, rezekinya urusan akhirat akan dicukupkan, bahkan dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, mau kaya tak? Tak mau katanya Pak. Alhamdulillah apa ya? Ibu mau sugih. Kalau ibu mau sugih, mau kaya, amalkan sallallahu ala Muhammad berapa tadi Pak? 1000 kali sehari. Tapi ngamalkan ini sambil kerja Pak ya. Ya bulan ngamalkan ini tak kerja lagi ke kebun. Aku dek tak lagi kerja ke kebunnya, aku sallallahu ala Muhammad tukang juga. Di rumah aja tidur, makan kalau Muhammad mana jangan. Kata yang gini Bang beras habis, kata yang laki sallallahu ala Muhammad. Bang sekejar habis sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah, ini ada yang begini ini jas pula hadis masih sama Muhammad tuh kawakan jas negara balik. Maksudnya itu tetap diamalkan sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali, tapi kerjanya terus. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Yang ketiga Bapak Ibu, keistimewaan sallallahu ala Muhammad ini kalau kita ngamalkan, itu Allah akan buat orang-orang yang setiap melihat kita langsung suka. Nah, ini perlu nih diamalkan. Ya, kayak apa orang ketujuh, kayak apa orang senang dengan kita sallallahu Muhammad 1000 kali diamalkan. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau suaminya agak dingin sekarang Bu ya, agak mulai jarang balik ke rumah, ibu bacakan sallallahu Muhammad di kopinya Bu. Karena dia senang minum kopi. Nah, ibu sambil ngaruhkan kopi tadi Bu sallallahu Muhammad, tiupkan ke kopinya.
Jangan kau kuat bu, tahambur kopinya nih. Minumkan ke laki bu, insya Allah laki yang minum kopi yang selalu Muhammad tadi, insya Allah tambah cinta. Tak lagi di luar rumah bu, di rumah aja, kerja pun tak lagi jadi. Parah lagi teteh. Tidak serius bu, itu insya Allah dia akan tambah sayang dengan ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali tadi bu? 1000 kali. Yang keempat, keistimewaan sallallahu alaihi Muhammad bila dibacakan oleh orang yang berdagang bertoko, dagangnya laris. Bila dibacakan oleh orang yang maaf sering bertengkar dengan suami istri, insya Allah keluarganya rukun damai bu. Berkat sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali tadi bu? 1000 kali sehari. Insya Allah bisa diamalkan bapak ibu ya. Insya Allah. Nah kita mengamalkan salawat Nabi, mengamalkan apa yang disuruh Nabi. Nah ini hendaknya pula dengan ikhlas. Apalagi bapak ibu, termasuk yang disuruh Nabi, termasuk yang disampaikan Nabi, termasuk yang diteladankan Nabi SAW. Nabi itu bapak ibu, walaupun serba kekurangan, beliau selalu sedekah. Makanya kata Nabi bu, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang pemalas itu biasanya cepat mati. Ini ada mau tanya kan? Makanya ibu jangan pelit. Kalau suaminya ahli sedekah, suaminya sering nyumbang, ibu jangan merengut. Kadang-kadang suami bawa duit 1 juta mau nyumbang ke musala apa namanya nih? Nurul Hidayah. Nurul Yakin. Istri nengok, kata istrinya, kemana bro ya? Kemana? Aduh mau nyumbang musala Nurul Yakin. Kasihan dindingnya belum ada. Boleh tidak dek? Berapa? 1 juta. Nah, 100 jadilah. Ini bu malam ini. Kalau istri yang soleh tidak seperti itu bu. Malah ketika suaminya nyumbang didukung, bang berapa nyumbang ke musala Nurul Yakin bang? 1 juta, tambah hibah. Nah ini si saleh. Berapa dia nambahi? Ini ada 2000 bang. Kan yang penting ada nambahi. Ini nambah tidak, ngomel iya. Itu bukan mencerminkan istri yang soleh. Karena kata Nabi as-sahi qaribun minallah, orang pemurah itu dekat dengan Allah sekalipun dia tidak ahli ibadah. Ibu walaupun tak pernah tahajud, ibu tak pernah duha ya, tapi ibu ahli sedekah, masya Allah. Dapatlah panen kelapa, dapat duit 10 juta, sisihkan 1 juta bu, antar ke musala Nurul Yakin, antar ke pesantren, antar ke majlis-majlis taklim. Itulah yang bakal nolong ibu. Bukan yang emas ibu sampai ke mana? Sampai ke situ, itu yang nolong ibu. Bu. Oh sudah amas sampai ke situ ya Allah. Mau pergi Paranten untuk berjalannya Pak ya. Apalagi kalau udah naut lauk tuh, udah ngambil lauk tuh, bergaya pula yang banyak punya emas. Kasihan yang tak punya emas di belakang bu. Siang pulang ke rumah merengut, suami pula kena sasaran. Kata suaminya, ngapa dek merengut pulang pengantin? Dedek. Ngapa merengut? Dedek. Abang tahun bang, tuh tetangga kita tuh, hanya 5 tahun kawin apa sih sampai ke situ. Ya aku nih kawin dengan kau 20 tahun dah, masih aku bergelang getah gelang karir. Padahal ibu kalau gelang karir, gelang getah tuh alhamdulillah. Kadang ada kue lebih-lebihannya loh. Ibu tinggal bungkus, ambil getahnya. Masukkan ke dalam tas, ada tahambur. Tapi kalau dulu gelang emas, nggak bisa karena singkatnya. Makanya syukuri terus apapun yang ada, jangan banyak mengeluh. Makanya kata Nabi SAW, orang yang pemurah itu sekalipun dia tidak ahli ibadah, hanya sholat 5 waktu, itu tempatnya di surga. Tapi sebaliknya, al-bakhil ba'idun minallah, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang pemalas, jauh dari Allah. Walaupun dia ahli ibadah rajin siang malam, tapi pelitnya, pemalarnya, salahan dari siang malam lagi. Ini ada gak kotak amal di jalan nih? Sudah ya? Ulangi tak apa-apa. Jangan
Ustaz ya. Kalau ada kotak amal berjalan Bapak Ibu, ambil dulu duit dalam tas. Jangan main HP dulu, ambil di dalam tas. Lah ambil, cari yang nolnya 4. Kalau perlu 5, setuju? Cari yang 3 ada Bu, 2.000. Masih syukur yang nyumbang 2.000 nih Pak. Ada yang kadang-kadang kotak amalnya berjalan, dia pura-pura tidur. Setelah lewat kotaknya, dadah. Ada yang parah lagi saya tengok di pembilahan tuh Pak. Kotak amal berjalan, dia ambil tasbih, pura-pura bertasbih, dipejamkan dia matanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat kotaknya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kacau lagi nih Bu. Makanya Bapak Ibu jangan pelit. Kalau mau kita jadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, jangan pelit. Dalam satu riwayat diceritakan Bapak Ibu, kelak di hari kiamat, orang yang paling duluan masuk surga itu bukan orang yang paling banyak sholat sunnahnya, tidak. Orang yang duluan nanti masuk surga bukan orang yang tiap malam tahajud, tidak. Orang yang paling duluan masuk surga kata Nabi, as-sahi, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid walaupun kecil, tapi di situ untuk sholat, maka Allah sudah pastikan orang ini dibangunkan istana dalam surga. Kalau ada istana dia dalam surga, jelas orang ini bakal masuk surga. Nah ini nih, orang sugih, orang kaya yang berpala kayak itu. Setengah bulan yang dulu kami meresmikan masjid ada Bu di Pembilaan tuh Parit 6, Masjid Jannatul Firdaus. Itu masjidnya mewah, yang bangun cuma 1 orang, namanya Haji Hasbi, orang Palangirang. Mewah, luar dalam mewah. Waktu itu peresmian luar biasa, beliau nyumbang cuma sendiri, pakai uang sendiri, beliau nyumbang. Apa kata beliau? Ustaz, ini baru tahap pertama, insya Allah nanti saya akan bangun pesantren lagi. Ini orang kaya yang betul-betul dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya tidak salah orang beriman tuh kalau dia minta, ya Allah sugihkan aku, kayakan aku, tidak salah. Apalagi kekayaan jabatan sekarang untuk menegakkan agama Allah, itu justru diperintah oleh Allah. Makanya sekarang kalau tidak orang-orang yang berilmu Pak Bu masuk ke politik, siapa lagi? Kalau semuanya orang-orang yang mungkin tadi tingkah lakunya kurang baik masuk ke dalam politik, masuk ke dalam jabatan ini, jabatan itu, hancur Pak negara kita. Maka dari itu orang-orang yang berilmu harus terdepan. Jangan malu kita untuk masuk ke dalam politik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Kurang 10 menit 1 jam. Lanjut Bu. 2 jam tahan. 2 jam tahan. Aku yang ada tahan. Nanti ada kata sambutan lagi dari Kak Iwan nih. Ya, sebanyak kata sambutannya lagi. Ya, kata sambutan setengah jam kali bertiga. Satu baru selesai. Tapi insya Allah kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah. Nabi SAW dilahirkan pada malam Isnin 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, kenapa mengadakan maulid mewah-mewah, meriah-meriah? Karena Nabi Muhammad itu manusia kayak kita. Betul, Nabi Muhammad manusia Pak. Tapi Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad ibarat batu intan yang mahal, sedangkan kita manusia ini Bu biasa ini batu kerikil. Batu intan kemarin saya beli cincin sama kawan saya di Kalimantan Bu, ada di cincinnya tuh intan, lupa saya bawa. Kecil-kecil Bu batu intannya, harganya berapa? 7 juta. Kecil batu intannya. Kemudian saya bangun rumah, ada di kebilahan kecil rumahnya, saya beli batu kerikil Bu 300.000 dua gerobak. Itu berbulu habis lagi batu kerikilnya. Sama namanya batu tapi beda kualitasnya. Begitu pula Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nabi Muhammad ibarat batu intan, batu mutiara yang mahal, sedangkan kita hanya batu kerikil. Jadi jangan disamakan kita dengan Nabi Muhammad, jauh bedanya. Nabi Muhammad itu diantaranya Bu, beda dengan kita. Nabi Muhammad ketika lahir saja itu sudah dalam keadaan disunat.
sudah dalam keadaan terputus tali pusat. Kalau kita Bu lahir seminggu baru putus tali pusat. Kalau kita lahir bersunat enggak Pak? Belum. Tapi kata Ustaz, ada di kampung sebelah Ustaz itu orang lahir langsung berjilbab. Diteliti bukan berjilbab, rupanya ibunya pas mau melahirkan tak sempat lagi membuka. Pas lahir anak langsung jilbab warna pink gitu. Itu bukan jilbab Pak, itu yang itu bukan jilbab. Kalau Nabi Muhammad SAW Bu, ketika lahir sudah bersunat. Kenapa? Allah menyembunyikan supaya tidak ada satu orang pun yang pernah melihat kemaluan Nabi Muhammad SAW. Sampai Bu istrinya yang 11 ini Bu tidak pernah melihat kemaluan Nabi Muhammad SAW. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, keringatnya Nabi Muhammad itu Bu, atyabu min rihil misik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Coba keringat kita Pak, apalagi lah kerja seharian pulang dari kebun, keringat kita Bu kayak apa? Bau misik kan juga, bau masyad, bau fahiqo. Apa yang kita samakan dengan Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau kita Pak Bu tiap hari langganan lalat dihinggap, kadang di muka, kadang di tangan, padahal nggak mandi itu, apalagi berbau. Makanya tidak ada kesamaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mata kita nih Bu, coba Ibu perhatikan mata kita. Mata kita nih lebih banyak putihnya atau hitamnya Bu? Lebih banyak putih. Kalau Nabi Muhammad itu lebih banyak hitamnya tuh. Dan alis Nabi Muhammad itu luar biasa, bengkoknya indah luar biasa. Ini Bu, rapat antara alis kanan dan kiri, bentek alis Nabi Muhammad. Makanya kata ulama, kalaulah perempuan Mesir itu ketika memandang wajah Nabi Yusuf, mereka ngiris jari-jarinya tidak terasa karena nikmatnya memandang ketampanan Nabi Yusuf. Seandainya mereka memandang ketampanan Nabi Muhammad, jangankan jari-jarinya yang teriris Bapak Ibu, jantungnya teriris tidak terasa karena nikmatnya memandang ketampanan Nabi Muhammad SAW. Makanya hadirnya kita di acara Maulid ini, mudah kita nanti Bu terkumpul dengan Nabi Muhammad dalam surga. Alhamdulillah. Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga Pak? Bapak ada tahu lagi. Ibu kalau mau masuk surga ada syaratnya, mau Bu? Mati. Iya kan? Tak bisa Ibu masuk surga kalau tanpa mati. Kalau Ibu masuk surga tanpa mati lewat mana Bu? Sialang. Mana ada sialang di surga? Tidak ada. Kita nih Bu bakal mati dan insya Allah mudahan masuk surga. Yang kaya mah, yang miskin mah, pejabat mah, ya rakyat biasa mah, orang kaya, orang miskin, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Iwan, Pak Ustadz. Wah, kancang di belakang. Udah Pak Iwan mati, Pak Ustadz mati. Kita di semua Bapak Ibu bakalan mati. Ustadz saya masih muda, lama lagi mati Ustadz. Ya, banyak di tembilahan Bu, yang muda-muda tumbang belum sampai ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Bapak sedang-sedang aja kita mencari dunia. Kenapa? Dunia ini Pak hakikatnya hanya dua. Kalau tidak tarik matruk, kalau tidak kita yang meninggalkannya, dia akan meninggalkan kita. Sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati di kehidupan yang abadi nanti, jangan mati-mati yang dicari Pak. Sedang-sedang aja kita. Dapat duit belikan kebun, ke majlis tak mau, sholat tak mau, dapat duit belikan kebun. Lah kita mati Pak, bini yang ambil sama anak, bini dikawini orang, selesai lah. Kita dalam kubur kena smackdown malaikat ya. Ibu gitu juga, ibu banyak punya emasnya, sampai dikumpulkan 2 mangkuk emasnya. Lah ibu mati, suami ibu paling 3 hari nangis.
Lah 3 hari ketawa dia pula. Di mukanya lemari ketemu emas ibu dijualnya dapat 200 juta. Untuk apa bu suami ibu? Nah, tahulah kawin. Kita yang dalam kubur kena semek turun malaikat. Makanya sedang-sedangnya dunia nih Pak. Dunia jadikan bagaimana supaya selamat di akhirat. Apa kata Bang Haji Roma Irama? Tolong Irama Pak. Saya salah di dia. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Tua ataupun muda, yang pasti kau mati jua. Itu bagus, lagu-lagu kayak itu tuh bagus didengarkan Pak. Ada lagi lagu satu Bahari lagunya, lagu lama. Bila Israel datang memanggil, apa di pembaringan. Ibu, itu nanti di download ya. Jadi kalau mau tidur suaminya taruh di telinganya. Jadi ketika suami ibu mau kawin lagi tak aja supaya kita ini ingat dengan mati Bapak Ibu. Kadang-kadang kenapa kita suka maksiat kepada Allah, berani meninggalkan sholat, berani ngomeli suami, berani tidak bertanggung jawab dengan istri, berani berbuat maksiat. Jawabannya hanya satu, lupa dengan mati. Ketika kita ingat dengan mati, insya Allah Allah akan nambah iman kita. Maka apapun pekerjaan kita, DPR, ustadz, orang kaya, apapun, gunakan jabatan dan harta kita tadi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan kata Nabi, dunia mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk memanen nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Terakhir saya kasih amalan Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan hatinya tenang terus Bu ya. Bu, saya keliling di Inhili Ceramah Bu, memang banyak keluhan masyarakat itu masalah kebun ini Bu, terutama kinang murah katanya. Bingung saya mau jawab apa. Saya tak ngurus pinang dan kebun pinang, aku ada diisi juga. Kadang ada di warung terbilahan tuh, ngomel dia, oh apa ini pinang murah banget, ini murah banget. Saya tanya, Bapak berkebun nih? Ada. Tapi mama ini marah. Nah, yang tak punya kebun pun marah, apalagi kita yang punya kebun. Jadi sabar aja, supaya menenangkan hati kita, karena dunia ini hanya sementara. Amalkan kata Nabi, siapa yang mengamalkan 1 hari 40 kali saja dibaca, maka hidupnya akan tenang, hatinya akan tenang. Walaupun secara zahir orangnya tidak cukup, orangnya sederhana, maka Allah Ta'ala akan menenangkan hatinya. Apa amalannya? Tiap hari 40 kali dibaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulangi lagi Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Hafal Bu? Hafal. Itu tasbih Nabi Yunus namanya. Bapak hafal Pak? Insya Allah. Amalkan itu Bapak Ibu ya, 40 kali sehari. Apapun masalah hidup kita, selesai semuanya. Allah akan tenangkan hati kita, Allah akan tenangkan jiwa kita. Karena mencari ketenangan di hati dan di jiwa, itu Allah yang hanya bisa memberi. Bukan karena harta jabatan, tapi Allah yang memberi ketenangan di hati kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang mulia, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada tersalah kata dalam penyampaian saya tadi, awal hingga akhir. Minta rela dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.